Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di hari yang sama, hari Rabu, di pelajaran yang sama juga, masih pelajaran biologi, dan materi kita masih di bab 1, yaitu tentang sel. Semoga kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita ke materi, Ibu akan sampaikan kembali tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama adalah mengamati berbagai bioproses di dalam sel. Yang kedua, membedakan mekanisme transport pada membran. Interaksi sel baik dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sel tersebut. Interaksi sel sendiri dilakukan dengan cara transport melalui membran plasma. Kenapa melalui membran plasma? Kemarin kita sudah bahas salah satu fungsi dari membran plasma adalah alat transportasi keluar masuknya zat. Nah, transport zat melalui membran plasma atau membran sel ini bertujuan antara lain: 1. Memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan sel. Nah, komponen gula, asam amino, dan nutriennya diperoleh sel melalui makanan yang kita konsumsi setelah makanan-makanan tadi mengalami proses metabolisme. Kemudian yang kedua, memasukkan oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 pada proses respirasi sel. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, contohnya ion Na+, K+, Ca2+, dan Cl-. Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Dan yang terakhir, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Transport zat melalui membran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama transport pasif. Nah, pengertian dari transport pasif di sini, transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Kenapa tidak membutuhkan energi? Karena di sini perpindahan molekulnya searah dengan perpindahan gradien konsentrasi, atau dapat dikatakan transport pasif itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif yang pertama disebut dengan difusi. Nah, difusi ini salah satu contohnya adalah jika kita membuka botol minyak wangi atau parfum, maka molekul gas parfum akan segera menyebar dalam ruangan dan masuk ke dalam sel-sel sensor pada hidung, sehingga kita akan mencium aromanya dengan sangat jelas. Kemudian contoh yang berikutnya, ketika kita membuat larutan teh, maka teh yang ada itu akan berpindah ke air. Nah, ini seperti yang ada di gambar. Ini adalah molekul tehnya. Kemudian ini ada airnya. Nah, molekul teh tadi awalnya berkumpul di satu tempat, kemudian molekul-molekul teh ini akhirnya menyebar sampai memenuhi seluruh permukaan air, dan akhirnya terbentuklah keseimbangan antara molekul teh dengan air tadi. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa difusi. Jadi, difusi itu diartikan sebagai proses perpindahan zat terlarut. Zatnya bisa berupa gas, bisa berupa cairan, bisa berupa larutan, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai tahap kesetimbangan. Ini tehnya tadi, ini contohnya teh, ini yang konsentrasinya tinggi, kemudian air itu konsentrasinya rendah, tehnya berpindah dari konsentrasi tinggi menyebar ke konsentrasi yang rendah sampai mencapai tahap kesetimbangan. Nah, contoh difusi lainnya banyak, misalkan kalian
membuat larutan sirup. Itu juga sama contoh daripada difusi. Bagaimana dengan difusi yang dilakukan oleh sel hidup? Contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen O2 dan keluarnya karbon dioksida CO2 pada respirasi sel. Tepatnya terjadi pada alveolus. Prosesnya melalui difusi. Difusi juga dapat dilakukan dengan difusi dipermudah. Difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Mekanisme difusi terfasilitasi adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, gambar yang atas, ini namanya difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Jadi banyak molekul polar yang berukuran besar, misalnya asam amino dan glukosa, kemudian ion K+, Na+, dan Cl- tertahan oleh membran ganda fosfolipid. Tetapi mereka tetap dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Nah, protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Kemarin sudah di membran plasma itu ada protein perifer, ada protein integral. Nah, protein integral ini berfungsi untuk membuat saluran protein yang dapat mempermudah molekul ukuran besar untuk masuk ke dalam membran sel. Protein yang biasanya membentuk saluran tadi disebut dengan protein integral. Kemudian saluran protein ini dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Nah, difusi yang dipermudah yang kedua ini disebut dengan difusi yang dipermudah oleh protein transport atau protein pembawa. Nah, protein transport di sini memiliki sifat seperti enzim, yaitu dia bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Nah, contohnya kasusnya pada penyakit turunan yang disebut dengan sistinuria. Nah, penderita sistinuria ini sel ginjalnya tidak memiliki protein yang mentransport sistein dan asam amino lainnya, sehingga di dalam sel ginjal terjadi akumulasi atau penumpukan asam amino yang kemudian asam amino yang berkumpul tadi akan mengkristal membentuk batu ginjal. Transport pasif yang ketiga adalah osmosis. Nah, pengertian osmosis di sini bisa dibaca, osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan yang konsentrasi rendah, hipotonik, ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, hipertonik, melalui selaput semi permeabel. Jadi kalau tadi difusi itu bisa gas, bisa larutan, kemudian bisa cairan yang berpindahnya, tetapi kalau osmosis yang berpindahnya hanya pelarut air ya. Jadi molekul pelarutnya air di sini. Nah, kemudian kalau tadi itu dari konsentrasi tinggi ke rendah untuk yang difusi, sementara untuk osmosis dari rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Syaratnya dia memiliki selaput selektif semi permeabel. Nah, contoh peristiwa osmosis adalah air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, molekul airnya tetap akan bergerak ke larutan garam yang konsentrasinya sangat tinggi. Osmosis dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam sel dengan konsentrasi larutan di luar sel suatu organisme. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gambar perbedaan konsentrasi pelarut. Ada dua jenis sel. Sel yang pertama adalah animal cell atau sel
hewan. Kemudian yang kedua adalah sel tumbuhan. Perbedaan keduanya sangat mencolok. Animalia sel atau sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, sementara kemarin sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, kita lihat yang pertama di sel hewan. Contohnya sel hewan itu adalah sel eritrosit atau sel darah merah. Nah, bentuk normal dari sel darah merah itu disebut dengan cakram bikonkav atau kalau digambarkan seperti yang tengah ini. Nah, ketika sel darah merah kita berada di dalam larutan yang bersifat hipotonik atau larutan yang konsentrasinya rendah, maka air yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan selnya membengkak atau bahkan mencapai tahapan pecah atau lisis. Contohnya, eritrosit akan mengalami hemolisis jika dimasukkan ke dalam air atau jenis airnya aqueous. Nah, tetapi ketika sel darah merah itu masuk ke dalam larutan isotonik yang konsentrasinya sama, maka sel darah merah akan bersifat stabil atau normal karena air dari luar masuk ke dalam sel dan air yang ada di dalam sel keluar menuju ke larutan isotonik tadi. Jadi kalau dilihat yang keluar dan yang masuk akan sama, maka tidak akan merubah bentuk daripada sel darah merahnya. Nah, yang terakhir, ketika sel darah merah ini dimasukkan ke dalam larutan hipertonik atau larutan yang konsentrasinya pekat atau tinggi, maka sel darah merah kita akan mengalami mengkerut. Nah, mengkerut atau nama lainnya krenasi. Nah, kenapa bisa demikian? Karena air yang ada di dalam sel itu banyak yang keluar. Nah, karena banyak yang keluar, maka bentuknya menjadi mengkerut atau tadi yang disebut dengan krenasi. Tetapi berbeda dengan sel tumbuhan. Nah, jika sel tumbuhan ini masuk ke dalam larutan hipotonik, nah, sel tumbuhannya masuk ke dalam larutan hipotonik. Sekali lagi, hipotonik itu adalah yang konsentrasinya rendah, maka kecenderungan air dari luar sel itu akan masuk ke dalam sel, kemudian diimbangi oleh dinding sel yang membesar, mencapai ukuran tertentu, sehingga ada tekanan balik untuk menjaganya. Dan akhirnya terbentuklah sel yang membesar pada batas normal yang kita sebut dengan turgid. Jadi dia tidak akan pecah karena dia masih memiliki dinding sel. Dinding selnya ini yang nanti akan ikut melebar. Kemudian kalau sel tumbuhan masuk ke dalam larutan isotonik, nah ini yang kedua yaitu ke dalam larutan isotonik atau larutan yang seimbang, maka sel tumbuhan itu akan menjadi lembek, nah, atau disebut dengan mengalami flaksid. Ini sama, jadi antara yang masuk dengan yang keluar sama, akhirnya dinding selnya itu tidak menjadi kokoh atau mengalami flaksid tadi, ya, atau menjadi lembek dinding selnya. Nah, namun jika sel tumbuhan itu masuk ke dalam larutan hipertonik atau konsentrasi yang pekat atau yang tinggi tadi, maka air dari dalam sel tumbuhan itu akan tertarik keluar sehingga selnya akan mengkerut, kemudian membran plasmanya akan menjauh dari dinding sel. Nah, peristiwanya disebut dengan plasmolisid. Nah, atau plasmolisis. Ini contohnya kalau kita terlalu memberikan banyak air ataupun nutrisi pada tumbuhan, maka tumbuhannya tidak akan menjadi subur, tetapi tumbuhan itu justru menjadi mati karena sel-sel yang ada di akar itu mengalami plasmolisis atau lepasnya plasma di dalam sel. Transport yang kedua pada membran itu disebut dengan transport aktif.
Nah, pengertiannya, transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga perpindahan tadi memerlukan energi. Nah, energi yang dipakai atau yang diperlukan itu energinya berupa ATP, adenosin trifosfat. Energi ini terbentuk di dalam proses metabolisme sel. Jenisnya adalah katabolisme karbohidrat yang biasanya terjadi di dalam sitoplasma dan juga di dalam mitokondria. Jenis transport aktif yang pertama disebut dengan pompa ion. Pengertiannya, pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang ada di luar sel. Transport ini dilakukan oleh protein transport yang tertanam di dalam membran plasma. Nah, untuk bisa melakukannya menggunakan sumber energi yang disebut ATP. Nah, ATP ini nanti dapat mentransfer gugus fosfat terminalnya ke protein transport sehingga terjadi penambahan atau perubahan konformasi pada protein transport. Perubahan konformasi tersebut membuat ion dapat diikat atau dilepas. Ini contohnya. Jadi tadi ada ATP, kemudian ATP-nya itu akan mengikatkan diri pada bagian membran plasma, kemudian akhirnya proteinnya terbuka. Nah, ketika protein terbuka, maka ion-ion yang ada di dalam itu bisa keluar. Nah, ketika fosfatnya dilepas, maka ada ion lain yang bisa masuk menggantikan ion tadi yang keluar. Terus seperti itu prosesnya. Karena di sini berupa siklus, maka disebut dengan pompa ion. Ini gambar yang sama, yaitu pompa ion. Ini lebih jelas. Jadi mekanisme transportnya diawali dari tadi ada protein transport yang mengikat zat larut di situs pengikatannya. Kemudian protein transportnya menggunakan energi untuk merubah bentuknya. Bentuk awalnya ini, jadi lubangnya ada di bawah. Sekarang setelah mengikat ATP, maka proteinnya menjadi terbalik dengan lubang yang ada di bagian atas. Kemudian setelah berubah bentuk, protein dapat melepaskan zat yang diangkut ke salah satu sisi membran. Kemudian fosfat yang terikat di protein tersebut terlepas sehingga protein kembali ke bentuk semula. Nah, contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. Transport aktif yang berikutnya adalah eksositosis, endositosis. Eksositosis dan endositosis ini adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Yang pertama tadi eksositosis. Eksositosis itu artinya pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel, seperti yang terlihat di dalam gambar. Jadi di sini ini adalah vesikulanya. Vesikula ini berisi makromolekul dari badan Golgi. Kemudian vesikula ini akan digabungkan dengan membran plasma oleh sitoskeleton. Kemudian kalau sudah bergabung dengan membran plasma, maka muatan dari badan Golgi ini akan segera dikeluarkan. Nah, eksositosis ini kebanyakan dilakukan oleh sel-sel sekretori, misalnya sel pankreas yang bisa mensekresikan atau menghasilkan hormon, insulin, kemudian serum protein ataupun matriks ekstraseluler atau yang disebut dengan kolagen.
Nah, vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan juga melakukannya dengan proses yang sama, yaitu dengan eksositosis. Yang kedua tadi endositosis. Kalau ekso itu mengeluarkan, maka endo itu memasukkan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian endositosis itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fagositosis, yaitu molekul yang dimasukkannya berupa senyawa padat, dan ada pinositosis, yaitu molekul yang dimasukkannya berupa larutan. Mekanismenya hampir sama dengan tadi. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantung. Begitu kantung ini semakin dalam, kantung ini akan terjepit membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luar sel. Jelasnya kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini gambarnya. Jadi molekul-molekul yang akan diangkut itu akan mendekati bagian membran plasma. Kemudian membran plasmanya akan melakukan pelekukan. Nah, kemudian molekul-molekul tadi masuk ke dalam kantung yang sudah terbentuk oleh membran plasma. Kemudian setelah terisi penuh kantungnya, maka membran plasma ini akan terus ke dalam sampai dia berpisah dengan membran plasma yang tidak mengandung molekul. Dia akan masuk ke dalam sitoplasma dengan membawa molekul-molekul yang tadi dibutuhkan. Ini bedanya tadi, kalau fagositosis ini berupa zat padat yang dibawanya, kalau pinositosis berupa zat cair. Nah, biasanya transport ini, fagositosis dan pinositosis ini dilakukan oleh organisme-organisme yang sangat kecil. Contohnya adalah Rhizopoda dengan cara membentuk pseudopodia atau kaki semu. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa memahami materinya, dan ini adalah materi terakhir di bab 1, yaitu tentang sel. Silakan setelah mempelajari bab ini, nanti di Google Classroom ada forum tugas. Nah, di tugas itu akan Ibu share tentang praktikum yang harus dilakukan oleh masing-masing. Kemudian dibuat laporannya secara pribadi seperti biasa dilaporkan di Google Classroom. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.